Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airu Sufinaldo dari kelas 12 IPA 5 nomor presensi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran seni lukis dari mata pelajaran seni budaya. Aliran seni lukis yang akan kita bahas ada 8. Yang pertama yaitu realisme, surrealisme, romantisme, naturalisme, impresionisme, ekspresionisme, abstraksionisme, dan kubisme. Nah, aliran yang pertama adalah realisme. Apa itu aliran realisme? Aliran ini adalah aliran yang menampilkan karya lukis apa adanya sebagaimana tampil dalam kehidupan sehari-hari dan berusaha agar lukisan seperti nyatanya tanpa ada tambahan lain. Nah, ciri-ciri dari aliran ini yaitu kebanyakan menampilkan tentang kehidupan sehari-hari. Lukisan juga terlihat menyatu antara objek satu dengan objek lainnya. Tokoh-tokoh yang menggunakan aliran ini adalah Gustave Courbet, Jean Francois, Francisco de Goya, Millet, dan Honor Ume. Berikut adalah contoh dari aliran ini. Selanjutnya adalah aliran surrealisme. Nah, apa itu aliran surrealisme? Aliran ini adalah aliran yang erat kaitannya dengan dunia fantasi, seolah-olah kita melukis dalam dunia mimpi. Lukisan surrealisme juga biasanya memiliki bentuk atau lukisan yang tidak logis serta seperti hayalan. Kebalikan dari realisme. Ciri-cirinya adalah lukisan aneh dan asing, penuh dengan fantasi dan hayalan. Tokoh yang menggunakan aliran ini sebagai media lukisnya adalah Sudiardjo, Salvador Dali, Amang Rahman, Joan Miro, Max Ernst, dan yang terakhir adalah André Masson. Contoh aliran surrealisme. Kita lanjut, aliran romantisme. Aliran ini adalah aliran yang berusaha menampilkan suatu lukisan dengan fantastik dan indah. Aliran ini juga menampilkan tentang suatu hal yang bersifat romans, seperti suatu pemandangan alam, tragedi, ataupun sejarah. Ciri-cirinya mengandung cerita yang dahsyat dan emosional, penuh gerak dan pengaturan komposisi dinamis. Warna bersifat kontras dan meriah, mengandung kegetiran dan menyentuh perasaan. Kedahsyatan melebihi kenyataan. Tokoh-tokoh yang menggunakan aliran ini adalah Raden Saleh, Victor Marie Hugo, Theodore Géricault, Eugène Delacroix. Contoh aliran romantisme ada pada slide yang sudah saya tampilkan. Kita lanjut, aliran naturalisme. Aliran ini adalah aliran yang berusaha menampilkan suatu objek lukisan secara alami. Nah, aliran ini hampir sama dengan realisme, namun bedanya memiliki suatu tambahan agar menjadi lebih indah. Ciri-cirinya kebanyakan bertemakan tentang alam, memiliki teknik gradasi warna, memiliki susunan perbandingan perspektif, tekstur pewarnaan serta gelap terang dikerjakan seteliti mungkin. Tokoh-tokoh yang menggunakan aliran ini adalah Basuki Abdullah, Raden Saleh Trubus, Gambir Anom, Frans Hal, John Constable, dan yang terakhir adalah William Hogarth. Contoh aliran naturalisme seperti pada slide yang saya tampilkan, yakni berupa pemandangan alam, baik pegunungan, hutan, ataupun lain sebagainya. Aliran impresionisme memiliki ciri-ciri cat tidak ditunggu kering untuk ditimpa dengan warna berikutnya. Pengolahan sifat transparansi cat dihindari. Meneliti sedetail mungkin sifat pantulan cahaya dari suatu objek untuk kemudian diterapkan di dalam lukisan. Nah, lukisan ini dikerjakan di luar ruangan atau in plain air. Nah, apa sih impresionisme itu? Aliran ini seni yang berusaha menampilkan kesan yang ditangkap objek. Aliran impresionisme juga biasanya memiliki gambar yang kabur dan tidak mendetail. Ciri-cirinya, gorisan kuas pendek dan tebal dengan gaya mirip sketsa. Warna didapat dengan sesedikit mungkin pencampuran pigmen cat yang digunakan. Bayangan dibuat dengan mencampurkan warna komplementer. Tokoh-tokoh yang menggunakan aliran ini adalah Claude Monet, Auguste Renoir, Camille Pissarro, Sisley, Edward Degas, Marie Cassatt, dan lain sebagainya. Nah, contoh aliran impresionisme ada pada slide yang saya tampilkan. Kita lanjut pada aliran ekspresionisme.
Apa sih aliran ekspresionisme itu? Dari kata ekspresi itu suatu lukisan yang memberikan kebebasan distorsi bentuk dan warna untuk melahirkan emosi ataupun menyatakan sensasi dari dalam. Ciri-cirinya lebih banyak menggunakan jenis emosi kemarahan dan depresi daripada emosi bahagia seseorang. Jadi emosi lebih cenderung ke emosi negatif. Nah, pemilihan warna diutamakan. Selain itu, ungkapan isi hati seseorang, imajinasi seseorang. Tokoh yang menggunakan aliran ini adalah Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Ernest Ludwig, Effendi, Zaini, Popo, Iskandar. Ada satu lagi ciri-ciri dari aliran ini, yakni ekspresionisme menjaga jiwa dan menemukan Sturm und Drang, dan pancarannya keluar merupakan media yang baik untuk melukiskan emosinya kepada orang lain. Contoh aliran ekspresionisme. Nah, aliran ini merupakan bentuk ekspresi dari seorang pelukis. Kemudian aliran abstraksionisme. Apa sih abstraksionisme itu? Nah, aliran ini yang menggunakan warna dan bentuk dalam cara non-representasional. Aliran ini dibedakan menjadi dua, yaitu abstrak kubistis dan non-figuratif. Ciri-ciri seni ini menampilkan unsur-unsur seni rupa yang disusun tidak terbatas pada bentuk-bentuk yang ada di alam, baik garis, bentuk, dan warna ditampilkan tanpa mengindahkan bentuk asli di alam. Tokoh yang menggunakan aliran ini adalah Adolf Gottlieb, Robert Monterwell, Naum Goba, Wassily Kandinsky, Barnett Newman, Mark Rothko. Contoh aliran abstraksionisme ada pada slide yang sudah saya tampilkan. Selanjutnya adalah aliran kubisme yang merupakan aliran terakhir dari materi ini. Nah, aliran yang memiliki bentuk-bentuk geometris seperti segitiga, segi empat, lingkaran, silinder, bola, kerucut, kubus, dan kotak-kotak merupakan aliran kubisme. Ciri-cirinya memiliki bentuk geometris, memiliki perpaduan warna yang sangat perspektif, dan contoh tokoh-tokoh dari aliran kubisme sendiri adalah Juan Gris, Braque, Fernand Léger, Pablo Picasso, Cezanne, Metzinger, dan Robert Delaunay. Berikut adalah contoh aliran kubisme. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.